Bapak Ibu, saudari yang dikasih Tuhan, saat saya mempersiapkan bagian ini, saya mencoba mencari informasi. Biasanya pada saat orang Yahudi itu beribadah di sinagoge, biasanya suasananya seperti apa sih? Saya coba rekonstruksi. Siapa aja sih yang dapat ikut masuk di dalam tempat ibadah itu? Saya membayangkan agak berbeda sedikit dengan kebaktian yang kita lakukan saat ini. Saya membayangkan itu semacam ruangan besar, ya, ruangan lowong seperti ini juga. Lalu nanti ada semacam podium, atau kalaupun bukan podium, sebuah titik di mana setiap laki-laki itu dapat membaca teks kitab suci lalu berefleksi sebentar gitu biasanya. Dan di situ berarti akan dihadiri oleh laki-laki. Karena memang rumah ibadah biasanya untuk laki-laki. Perempuan untuk sinagoge ya. Kalaupun ada, biasanya ada tempat terpisah gitu ya dari ruangan itu. Nah, siapapun itu bisa masuk, laki-laki. Kalaupun nanti akan ada batasan-batasan tertentu, itu biasanya akan kelihatan. Yang cacat, jangan masuk. Yang sedang sakit, jangan masuk. Itu batasannya. Tapi kalau orang yang kerasukan roh jahat itu nggak bisa terdeteksi. Kalau fisik kan bisa kelihatan ya. Nah, di dalam narasi yang kita baca ini tergambarkan bahwa ada dalam rumah ibadah, dan dugaan terbesarnya saat itu adalah sinagoge, karena bait suci adanya di Yerusalem. Ini adanya di Kapernaum. Tidak ada bait suci di Kapernaum. Yang ada adalah sinagoge, rumah ibadah orang Yahudi. Masuk ke sana, dan pada saat Tuhan Yesus mulai menyampaikan pengajarannya, itu reaksinya luar biasa. Ayat 22 itu kita bisa lihat sebagai gambaran bagaimana orang-orang yang hadir saat itu mendapatkan kesan yang sangat positif tentang Tuhan Yesus. Ini orang ngajar ini penuh kuasa. Wah, keren ini. Karismatik nih orangnya. Nah, kesan itu muncul ada beberapa alasan. Pertama, bisa jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya, ia menjadi sangat atraktif atau dialogis gitu ya. Sementara di kalangan orang-orang pengajar Taurat gitu, ahli-ahli Taurat biasanya ngajarnya ya hanya satu arah gitu kan ya. Kau dengarlah, kau dengarlah, kau dengarlah gitu kan ya. Ya, selama aku berbicara diamlah, kira-kira begitu. Satu arah. Itu dugaan yang pertama. Dugaan yang kedua adalah karena memang apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu sangat mengena dalam konteks hidup mereka sehari-hari. Dan di sisi lain Tuhan Yesus menunjukkan kehidupannya sesuai dengan apa yang dikatakan. Berintegritas berarti. Antara tutur dan laku itu sejalan. Kuasa, dianggap punya kuasa, dan bisa memberikan dampak. Oh iya, diiyakan, diamini oleh setiap pendengar. Nah, Bapak Ibu, yang menarik pada saat suasana seperti itu, Tuhan Yesus mengajar dengan kuasa, semua orang takjub, semua orang terkesan. Tiba-tiba ada satu orang yang berdasarkan narasi ini digambarkan sebagai orang yang kerasukan roh jahat. Ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, ayat 23. Teriakannya apa? Apa urusanmu dengan kami? Apa urusanmu? Kenapa ya pas lagi ngajar baik-baik, tiba roh jahatnya berbicara seperti itu? Kalau seandainya Bapak Ibu ada dalam ruangan di mana tiba-tiba seseorang mengungkapkan hal itu, coba apa yang ada dalam bayangan ibu-ibu terhadap orang itu?
Berani sekali nih orang. Kenapa dia? Apa urusan? Apakah emang ada konflik tuh di antara Tuhan Yesus sama orang ini? Mulanya itu penuh dengan kuasa, terus tiba-tiba ada orang datang. Kesannya tuh seolah-olah yang kau katakan itu bertolak belakang dengan pengalamanku dengan kau. Kau berkonflik dengan aku. Kira-kira begitu kan? Itu terjadi. Mulanya ketika mendengar kalimat apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret. Kalau sampai di titik itu saja, mungkin orang akan tetap keluar dari ruangan itu dengan kesan, wah, memang hebat dia berkhotbah, memang hebat dia menyampaikan sesuatu, tapi ternyata dia berkonflik juga tuh dengan orang itu. Tapi nggak selesai di situ. Kalimatnya nggak selesai. Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Nah, ketika di kalimat tanya yang kedua ini, beberapa ahli mulai memecah kemungkinan. Yaitu yang pertama, kemungkinan pertama, karena ini adalah roh jahat. Ini terkait dengan rencana Tuhan Yesus sampai di kayu salib nanti, yang akan membinasakan kuasa-kuasa jahat, menyelesaikan kuasa maut itu. Tapi yang kedua adalah pada hari itu juga, momen saat itu juga, itu bahwa Tuhan Yesus memang akan mengusir mereka dari ruangan itu. Dua makna itu tetap dapat diterima dua-duanya. Karena memang ini nanti terkait sampai dengan masa Tuhan Yesus disalibkan dan mati, bahkan sampai bangkit kayak di sana. Dilanjutkan lagi ayat yang ketiga, kalimat yang ketiga. Ini yang menarik. Jadi 3 kalimat ini sangat menarik. Kalau berhenti di kalimat tanya yang pertama saja, orang mungkin akan pulang dengan berpikir, wah ini cuma pinter khotbah tapi ada konflik, nggak beres juga nih orang. Tapi sampai dengan kalimat yang ketiga, luar biasa Bapak Ibu. Saat orang-orang yang ada dalam ruangan itu hanya mengagumi sosok Tuhan Yesus yang dapat memberikan pengajaran secara oke, kesannya oke, tapi roh jahat ini menyatakan sebuah kenyataan iman. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Orang-orang para pendengar bisa menyaksikan itu dan bisa mengungkapkan itu? Belum. Karena para pendengar yang menyaksikan atau mendengarkan ajaran Tuhan Yesus terkesima dengan model ajarannya, kesannya itu positifnya itu di situ. Tetapi roh jahat ini sampai jauh ke dalam identitas asli Tuhan Yesus. Ini menarik ya. Roh jahat peka loh terhadap kuasa Allah. Roh jahat peka terhadap kuasa Allah. Manusia kita belum tentu. Karena kadang-kadang manusia menilai dan mengukur orang hanya dari tampilan. Ya kan? Dari fisiknya. Gak pernah tahu gitu kalau ternyata sosok ini sebenarnya adalah sosok yang spesial gitu. Di Facebook itu ada banyak klip-klip yang menggambarkan ada orang yang kecelek gitu kan, tertipu dengan penampilan. Karena penampilannya kayaknya biasa-biasa, wah pasti ini orang gak bisa beli belanjaan yang mahal-mahal. Gak taunya malah bosnya gitu kan. Banyak, karena orang terbiasa dengan tampilan itu. Tapi kita belajar sesuatu nih nanti dari apa yang disampaikan oleh roh jahat ini. Selesai di situ? Enggak selesai. Masih berlanjut, Pak Ibu. Karena sesudahnya Tuhan Yesus langsung bereaksi, diam, keluarlah dari dia. Jadi yang Tuhan Yesus sedang ajak bicara itu bukanlah pemilik tubuh yang sedang kerasukan itu, tetapi roh jahatlah yang sedang diajak bicara Tuhan Yesus. Diam, keluarlah. Sampai titik ini Bapak Ibu, kita melihat bahwa Tuhan Yesus pun sangat paham siapa yang ada dalam ruangan itu. Orang-orang yang mendengarkan, dan termasuk juga roh jahat yang menghinggapi seorang yang ada dalam ruangan itu. Dia mengenali, dia paham situasi itu. Setelah itu apa? Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu. Gak suka. Ketahuan belangnya sama Tuhan Yesus. Gak suka.
Kan sama juga kan, banyak orang begitu. Kadang-kadang ketika udah dikuliti keburukannya, nggak terima, masih mencoba cari-cari jalan. Dan itu biasa juga kok di jalan raya itu banyak itu. Udahnya salah, ditegur, makin ngegas. Nah, gitu kan. Biasa kan gitu kan? Oh betul. Punya pengalaman real tuh kayaknya. Udahnya salah, dikasih tahu malah lebih ngegas dia gitu kan. Biasa gitu. Nggak suka, roh jahat ini nggak suka mengguncang-guncang itu, tapi dia nggak bisa bertindak lain, nggak bisa berhadapan dengan sosok Tuhan Yesus, nggak sanggup, pergi akhirnya. Nah sampai saat ini, sampai bagian ini Bapak Ibu, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-27 itu seperti mengapit seluruh rangkaian itu. Diawali dengan ketakjuban, kesan yang oke, ditutup juga dengan kesan yang oke. Ketakjuban, kesan yang oke. Bukan hanya itu, nanti di ayat yang ke-28 kabar itu tersebar. Itu menjadi kabar baik buat orang-orang di sekitarnya. Nah Bapak Ibu, dari bagian ini ada 3 hal yang saya mengajak kita berefleksi darinya. Yang pertama, kalau roh jahat saja begitu peka terhadap kuasa Allah, mari kita juga melatih diri peka terhadap kuasa-kuasa Allah, peka terhadap suara Allah, peka terhadap penyataan Allah dalam hidup kita. Yang membuat kita kadang tidak peka adalah karena kesibukan kita terhadap urusan-urusan yang lain. Urusan pekerjaan, urusan persoalan, urusan utang piutang juga kadang-kadang bikin orang gitu. Itu kadang-kadang membuat pikiran kita itu jadi tersamarkan untuk mengenali kuasa Allah. Ada kalanya karena kesibukan kita yang begitu luar biasa, gangguan-gangguan itu membuat kita juga tidak dapat jernih mengenali suara Allah yang memandu, menuntun kita menjadi lebih baik. Sering kayak begitu. Belum lagi dengan segala hobi, segala kenikmatan yang kita inginkan, itu juga akan sangat mengganggu untuk mendengar suara secara lebih jernih. Karena kalau orang sudah terbiasa dengan apa yang digelutinya, menikmati apa yang sudah biasa digelutinya, maka ketika mendapatkan satu arahan untuk segala berbalik dari itu nggak nyaman. Contohnya, orang yang terbiasa berjudi, itu udah nyandunya tuh luar biasa loh judi. Dan judi itu sekarang menjadi salah satu penghasilan, salah satu jenis kalau dianggap pekerjaan atau pencari uang yang luar biasa loh. Judi online loh. Bapak Ibu buka tayangan apapun lah misalkan di media sosial, di apa, iklan judi itu ada, sering loh iklan judi. Jangankan orang yang sudah memang hobi ngebuka tayangan judi online gitu kan ya, yang nggak membukanya pun kadang-kadang tayangan itu masuk. Contohnya saya gitu kan ya, saya kapan saya berjudi? Kapan saya ikut yang model begitu? Nggak pernah. Tapi kalau pas saya lihat tayangan ada iklannya masuk, iklan judi online itu macam-macam. Apalagi kalau memang sudah terbiasa dengan itu dan kecanduan. Kalau ditegur, jangan judi, habis nanti. Bukan hanya habis hartamu, waktumu juga habis, konsentrasimu juga habis. Semua habis ke situ. Kalau kamu aja yang rugi, nggak apa-apa lah, biarin mati aja sekalian gitu kan. Tapi seringnya judi itu berdampak bagi keluarga, betul nggak? Ingat kisah beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, itu ada kisah tragis seorang ibu yang terpaksa harus mati. Demi apa? Demi anaknya yang berjudi. Saking anaknya ini ingin membayar dan ibunya ini udah nggak lagi bisa, dan bukan nggak bisa, nggak mau memberikan, dibunuhlah sama anak itu. Demi judi. Sama dengan hal yang lain juga, narkoba juga salah satunya.
Orang yang hartanya berlimpah, yang asetnya bisa triliunan, bisa habis dalam sekejap gara-gara narkoba juga. Betul. Ketika orang sudah terbiasa di situ, dipandu untuk keluar dari area itu, penolakan tuh ada. Itu yang membuat kita kadang-kadang juga tidak peka pada suara Tuhan yang akan menuntun kita jadi lebih baik. Makanya orang yang mau keluar dari situ biasanya akan masuk rehabilitasi dulu. Rehabilitasi itu bukan hal yang mudah untuk dijalani loh Bapak Ibu. Di Lido ya, perbatasan Bogor dan Sukabumi itu kan ada rehabilitasi untuk narkoba. Dan itu banyak sekali. Banyak sekali. Ada yang memang sudah menjalaninya, keluar sukses. Tapi ada juga yang baru sehari, 2 hari, 3 hari menjalaninya, pulang lagi karena nggak tahan dengan proses supaya dia pulih. Lebih memilih untuk tetap kecanduan narkoba. Ini kondisi-kondisi Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah mari, kalau roh jahat aja begitu peka pada kuasa Allah, kita juga harus memiliki kepekaan terhadap suara Allah yang menuntun kita menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya kita juga terganggu dengan segala kebisingan godaan, Bapak Ibu. Ada kalanya ketika kita mau berada di dalam jalan yang benar, godaan-godaan itu muncul. Udahlah. Kan biasa itu ya. Ketika mau pulih dari kecanduan, tetap ada godaan-godaan gitu kan. Ya, nggak usah kecanduan narkoba lah, nggak usah kecanduan judi lah misalkan. Misalnya ada seseorang yang berkomitmen tahun 2024 ini saya tidak akan lagi merokok. Tahun 2024 ini saya tidak akan lagi merokok. 2025 lihat nanti aja. Tapi pada saat sudah berkomitmen seperti itu, bro, nih, sebatang mah gak akan membuat kau beginilah, gitu kan. Diterima gak? Godaan-godaan seperti itu akan selalu ada Bapak Ibu, betul gak? Kebisingan godaan itu selalu ada. Godaan dari kuasa-kuasa yang mengganggu kita itu akan selalu ada. Dan disinilah kita perlu berani mengatakan, diam, hai godaan. Perlu berani seperti itu. Cuma kadang-kadang kan gak enak. Yang ngasih ini siapanya, itu kan ya. Yang memberikan sebatang ini siapanya. Ya kan? Karena rasa gak enaknya itu. Ya mungkin diambil juga, itu kan ya. Iyalah kali ini mang. Padahal udah berkomitmen itu di awal. Godaan-godaan seperti itu ada. Tapi di sini kita perlu belajar. Sama seperti Tuhan yang sudah mengenali ini sesuatu yang akan mengganggu nih. Ini kebisingan-kebisingan yang akan mengganggu langkah benar ini. Maka berani mengatakan, diam, hai godaan. Stop di situ ya godaan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, kita kan menghayati, kita mengimani diri kita adalah tubuh Kristus. Betul ya? Kita mengamini itu ya. Kita adalah tubuh Kristus. Dan sebagai tubuh Kristus, Tuhan juga sebetulnya sudah memberikan kuasa bagi kita. Sejak peristiwa Pentakosta, Allah sudah mengaruniakan Roh Kudus buat kita. Untuk apa? Termasuk untuk berhadapan dengan kuasa-kuasa roh jahat. Apakah kuasa-kuasa roh jahat itu ada? Ada. Kepekaan tiap orang memang beda-beda gitu kan. Ada yang bisa melihat sosoknya, ada yang tidak, gitu kan ya. Tapi rata-rata, beberapa orang tetap takut pada kuasa-kuasa seperti itu. Padahal Tuhan sudah memberikan kuasa Roh Kudus untuk dapat menghadapinya dan menuntaskannya, mengalahkannya. Tapi kenapa ya kalau lewat jembatan anu merinding? Takut nanti ketemu si manis.
Jembatan Ancol. Tapi ada Cimalis jembatan yang lain juga mungkin kan ya. Dan kita sebetulnya sudah diberi kuasa oleh Tuhan untuk berhadapan dengannya. Gak usah takut. Ya kalau takut ya berarti kita masih di bawah kuasanya. Ya kan? Gak usah takut. Atau ketika kita juga berhadapan dengan suara-suara yang apa gitu ya, di gedung gereja ini gitu kan ya, ada suara-suara loh ibu bapak. Sempat satu ketika kebaktian sore itu muncul suara-suara itu. Pernah? Gak pernah dengar ya? Itu tikus yang lari-lari di atas. Tapi maksud saya gini, ada kondisi-kondisi ketika kita berhadapan dengan fenomena-fenomena yang supranatural gitu kan, sebutlah gitu ya Pak. Dan karena mungkin kita tidak terbiasa dengan hal itu, kita jadi takut. Tapi kita lupa Tuhan tuh sudah memberikan kuasa loh untuk berhadapan dengannya. Dengan kuasa dari Tuhan, kita sebetulnya dimampukan untuk mengatakan, "Hei diam kuasa roh jahat. Hei diam." Berani gak gitu? Itu yang perlu siapkan Bapak Ibu. Pagi ini kita belajar untuk mengenali secara baik bagaimana Tuhan sudah menyatakan kuasanya, bahkan memberikan kuasa itu bagi kita. Berhadapan dengan hal-hal yang seperti itu, jangan lagi tunduk di bawahnya. Entah itu kuasa-kuasa gaib yang bisa kita saksikan atau kita dengar, entah juga kuasa roh-roh jahat yang mewujud dalam bentuk godaan-godaan yang membuat kita berbelok lagi dari komitmen kita untuk berada di jalan Tuhan. Apapun itu, mari kita kenali dengan sangat baik kuasa roh Tuhan yang sudah hadir juga dalam kehidupan kita. Berani untuk mengatakan, "Diam hai kuasa jahat, diam hai roh jahat, diam hai godaan-godaan." Fokus pada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mulai hari ini dan seterusnya, mari berani mengatakan diam terhadap kuasa-kuasa jahat. Tuhan berkati. Amin.